Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita lanjutkan pengajiannya. Sudah sampai di Kitabul Iman Sahih Muslim. Bab yang kedua, babu bayanis sholawati allati hiya ahadu arkanil Islam. Nomor hadisnya 11 atau 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bayanis sholawati, bab keterangan atau penjelasannya sholat, beberapa sholat. Allati yang hiya, sholat atau beberapa sholat, ahadu arkanil Islam, salah satu rukun Islam. Jadi bab ini menjelaskan tentang penjelasan bahwa atau penjelasannya tentang sholat, di mana sholat itu adalah salah satu dari rukun Islam. Jadi rukun itu sesuatu yang mengakibatkan apabila tidak dikerjakan, maka sesuatu itu tidak akan menjadi sah. Amalan ibadah, ya, apabila rukun-rukunnya dikerjakan, maka amalan ibadahnya itu akan menjadi sah. Contoh seperti rukun haji. Rukun haji itu salah satunya adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Orang yang mengerjakan ibadah haji sampai menghabiskan biaya ratusan juta pun, kalau dia tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Nah, rukun itu seperti itu. Nah, maka di sini bab ini menjelaskan tentang syarat sahnya Islam itu salah satunya adalah mengerjakan sholat. Nah, syarat sahnya Islam itu salah satunya adalah mengerjakan sholat. Kalau tidak dikerjakan, maka sama dengan dia merusak pada agamanya itu. Berarti Islamnya tidak sah. Kalau dalam riwayat itu, Rasulullah pernah bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomadina. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka sungguh dia menegakkan agama. Waman hadamaha faqad hadamadina. Dan barang siapa yang merusak atau merobohkan pada sholat, maka sama dengan dia merobohkan pada agamanya. Jadi orang itu kalau sholat maka agamanya tegak, kalau nggak sholat agamanya roboh. Artinya orang yang meninggalkan sholat maka sama dengan Islamnya tidak sah. Kita lihat hadisnya. Hadatsana Qutaibah bin Sa'idin ibni Hamilin ibni Jamil bin Thorif bin Abdillah Ats-Tsaqafi an Malik bin Anas fima, di dalam apa-apa quri'a dibaca alaihi atas Malik. An Abi Suhailin an Abihi Anahu, sesungguhnya Abi sami'a mendengar dia Tolhata pada Tolhah ibna Ubaidillah. Yaqulu, berkata siapa Tolhah. Ja'a, datang siapa rajulun, seorang laki-laki, ila Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahli Najdin, dari penduduk Najd, penduduk daerah Najd. Fa'irur roksi, yang kusut rambutnya, acak-acakan rambutnya. Nasma'u, mendengar kami, dawiya sautihi, pada gremeng-gremeng suaranya, pada gremeng-gremeng suaranya rojul. Wala nafqahu, namun tidak faham kami,
Ma pada apa-apa yaqulu yang berkata siapa rojul. Jadi Tolha bin Ubaidullah berkata, suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dari penduduk Najd. Kondisinya pada saat itu rambutnya acak-acakan. Dan saat itu kami bisa mendengar geremeng-geremeng suaranya ketika berbicara dengan Nabi. Akan tetapi kami tidak memahami apa yang dia katakan. Hatta sehingga dana mendekat kami min Rasulullah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kami dekat dengan Nabi atau mendekati Nabi, baru kami bisa memahami apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut. Faidah ternyata huwa dia rojul yas'alu, sedang bertanya dia anil Islam, mengenai Islam. Nah, ternyata laki-laki itu sedang bertanya kepada Nabi masalah bab Islam. Fakul bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda atau menjawab pertanyaan dari laki-laki tersebut, al-Islam fil yaum khamsu sholawat. Jadi yang dikatakan Islam itu adalah 5 beberapa sholat. Fil yaumi di dalam hari, wal lailati dan malam. Jadi Islam itu secara prakteknya mengerjakan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Faqala lalu berkata siapa rojul. Nah, laki-laki itu pun kemudian bertanya kepada Nabi, hal adakah alaya atasku atau wajib atasku goiruhuna selainnya 5 sholat dalam sehari semalam, 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Nah, laki-laki itu pun kemudian bertanya kepada Nabi, Nabi, selain sholat 5 waktu, masih adakah sholat lain yang wajib bagiku, wajib untuk aku kerjakan? Ada nggak Nabi? Faqala lalu berkata siapa rojul, hal adakah alaya wajib atasku goiruhunna selainnya 5? Ada nggak yang wajib bagiku selain 5, mengerjakan 5 sholat itu, 5 waktu sholat itu? Qala bersabda siapa Nabi? La, tidak. Maksudnya tidak ada. Tidak ada lagi sholat yang wajib kamu kerjakan selain 5 sholat 5 waktu ini dalam satu hari semalam. Ya, dalam satu hari semalam itu ya kamu harus supaya mengerjakan atau wajib bagimu mengerjakan sholat 5 waktu ini. Ila kecuali anta tahu wa'a sholat sunnah engkau, kecuali kalau kamu mau menambah dengan ibadah atau mengerjakan sholat sunnah. Kalau kamu mau menambahi, ya, kalau kamu mau menambahi, ya silahkan saja ditambahi dengan sholat sunnah. Tapi kalau secara utamanya, ya kamu mengerjakan sholat 5 waktu itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wasiyamu syahri Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian Nabi bersabda yang kedua adalah puasa di bulan Ramadan. Itu merupakan rukun Islam, berarti harus dikerjakan. Faqala berkata siapa rojul, hal adakah alaya wajib atasku ghairuhu selainnya puasa di bulan Ramadan?
Nabi-nabi kan kata jenengan tadi selain sholat juga mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Terus ada lagi nggak selain puasa itu yang wajib untuk dikerjakan, yang menjadi salah satu dari rukun Islam? Faqala bersabda siapa Nabi, la enggak, ila kecuali anta tawa'a bahwa ibadah sunnah kamu. Kecuali kalau kamu menambahi dengan ibadah sunnah, ya. Kalau yang wajib ya hanya puasa, hanya apa namanya tadi? Ya hanya puasa Ramadan saja. Kalau selain itu hukumnya sunnah. Hal adakah ala yang wajib bagiku wairuhu selainnya puasa di bulan Ramadan? Ada nggak puasa selain puasa bulan Ramadan yang wajib? Nggak ada. Ya, faqala bersabda siapa Nabi, la tidak illa anta tawa'a, bahwasanya ibadah sunnah kamu. Kecuali kalau kamu beribadah sunnah, maksudnya puasa-puasa sunnah itu. Wa dzakara dan menceritakan lahu pada rojul, menceritakan atau menuturkan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah membahas kembali az-zakata pada zakat. Maksudnya Islam itu menjatahkan zakat, ya, satu sok bagi satu-satunya orang Islam. Faqala lu berkata siapa rojul, hal adakah alaya wajib bagiku ghairuha selainnya zakat. Selainnya zakat ada nggak yang rajin bagiku? Tidak ada. Qala bersabda siapa Nabi, la tidak, ila kecuali anta tawa'a bahwa sodakoh sunnah, ya sodakoh biasa itu maksudnya bukan zakat. Kalau kamu menambahi dengan zakat, dengan sodakoh, ya sodakoh biasa ya silahkan. Tapi yang wajib itu adalah zakat. Qala berkata siapa Tolhah, Fadbaro maka membelakang siapa rojulu laki-laki itu, wahwa dan dia rojul yakulu sambil berkata. Jadi laki-laki itu pun setelah mendengarkan sabda Nabi, beliau langsung pergi sambil berkata-kata, wallahi demi Allah, la azidu tidak akan menambahi aku ala hadza atas ini, wala ankusu dan tidak akan mengurangi aku minhu dari minhu dari ini. Kata laki-laki itu, ya, dia pergi, ya, setelah dikasih jawaban oleh Nabi dia pergi dan sambil berkata, demi Allah saya tidak akan menambahi dan mengurangi ibadah sunnah. Faqala lu bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aflaha beruntung in sadaqah jika benar siapa rojul. Jadi di sini dikatakan bahwa beberapa amalan kewajiban yang sudah ditentukan sebagai orang Islam itu, sebagai orang Islam, ya ada beberapa rukun yang harus dikerjakan. Kalau dikerjakan maka ya semestinya memang
seperti itu ya, supaya menjadikan Islamnya itu sah. Tapi kalau tidak mengerjakan, ya ibadahnya menjadi tidak pas. Memang kalau secara dalil, apabila mengerjakan hal-hal yang wajib saja, ya sudah cukup membuat seseorang masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Modal taat ya bisa masukkan ke dalam surga atau menjauhi terkena dari neraka. Namun perlu kita pahami bersama bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahalul khoto' wal nisyan. Jadi manusia itu adalah tempatnya marah, tempatnya salah, dan juga tempatnya kesalahan. Sehingga ibadah wajibnya barangkali terkadang salah atau bahkan dilupakan. Nah, adapun peran atau manfaat ibadah sunnah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi Allah berfirman, qala Rabbi azza wa jal, unduru hal li abdi min tatawwu fayukamala biha man taqasa minal faridah thumma yakunu iri amalihi ala dhalik. Nah, kalau Indonesianya ya, kalian lihatlah. Jadi kalian lihatlah apakah dari hambaku itu ada yang berkurang atau ada yang bertambah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Nasa'i seperti itu. Nah, kemudian tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalika. Lalu semua amalan juga akan digituin gitu. Tapi yang pertama-tama itu adalah ya mana tadi? Jadi amalan ibadahnya itu akan diprioritaskan, amalan ibadah sholatnya itu akan diprioritaskan. Kalau seumpama ibadah sholatnya saja nggak baik, maka seluruh amal ibadahnya juga pasti tidak baik. Itu sudah pasti seperti itu. Terus Haddatsani Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'idin jami'an an Ismail bin Ja'farin an Abi Suhailin an Abihi an Talhah bin Ubaidillah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tadi belum selesai ya. Faqala, tadi sampai faqala ya. Tadi wallahi la azidu ala hadza wala ankusu minhu. Pokoknya setelah saya mendengar ini dari Nabi, saya tidak akan mengurangi maupun menambah ya. Seperti itulah jelas jaminan surga kok. Nah, faqala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha, beruntung siapa rojul in sotako, jika benar siapa rojul. Ya kalau emang orangnya itu benar ya nanti beruntung dia bisa masuk surga, selamat dari neraka. Hadis sana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'idin jami'an an Ismail bin Ja'farin an Abi Suhailin an Abihi
Antolhah bin Ubaidillah ani Nabi dari Nabi SAW biadal hadis dengan ini hadis. Nahwa hadis Malik semisal hadisnya Malik, goiranya saja anahu sesungguhnya Yahya. Qala berkata siapa Yahya, lafalnya qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha beruntung dia, wa bihi demi bapaknya. Ini ucapan kebiasaannya orang Arab seperti itu. In sodako jika benar dia. Atau kalimatnya dakhala masuk siapa rojul al masjid pada masjid. Dakhala maka masuk siapa rojul al jannata pada surga. Wa abihi dan bapaknya rojul in sodako jika benar siapa rojul. Ya, itulah sholat yang merupakan tiang agama yang memang betul-betul harus kita jaga pelaksanaannya supaya kita tidak salah, kita berada di dalam jalan yang benar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Insyaallah cukup dikit-dikit. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.